Pada video kali ini akan dibahas tentang bagaimanakah cara pembuktian rumus turunan fungsi trigonometri. Nah, di mana kalau kita punya sebuah fungsi fx sama dengan sin x, maka turunannya itu akan sama dengan f aksen x sama dengan cos x. Nah, kenapa rumusnya bisa begini? Untuk mengetahuinya, silakan simak video ini hingga habis. Nah, langsung saja kita buktikan. Untuk membuktikan suatu fungsi fx sin x memiliki turunan f aksen x sama dengan cos x, kita akan bisa buktikan mulai dari yang namanya definisi turunan. Nah, dalam definisi turunan kita ketahui apabila nanti ada suatu fungsi fx, maka turunannya itu atau f aksen x-nya didapatkan dengan cara mencari limit h mendekati 0 untuk suatu fungsi fx ditambah h dikurangi fx per h. Nah, sekarang kita akan membuktikan fx-nya sama dengan sin x. Nah, di sini kita tahu nih, limit h mendekati 0 fx tambah h. Sehingga di sin x-nya ini, x-nya kita ganti dengan x tambah h. Nah, jadinya itu adalah limit h mendekati 0 fx-nya sin x. X-nya kita ganti dengan x tambah h. Jadinya sinnya x-nya ambil x tambah h, x ditambah h dikurangi fx-nya apa ya, tetap ya, yaitu sin x dibagi h. Nah, kemudian di trigonometri kita juga memiliki sifat untuk menjabarkan nilai dari sin x tambah h. Nah, di mana di sifat trigonometri kita punya kalau ada bentuk sin A ditambah B, ini artinya sama dengan sin A cos B, sin cos ya, ditambahkan kosin cos A sin B. Nah, sehingga kalau dijabarkan nanti akan dapat nih, lim H mendekati 0, sin X tambah H, ikut ini. Jadinya sin X cos H ditambah sin cos X sin H dikurangi sin X per H. Nah, kemudian kita kumpulkan nih. Nilai-nilai yang sama kita jadikan dengan satu nih. Ada sin X, ada sin X. Kalau kita kumpulkan, dapatnya nih, lim H mendekati 0, sin X cos H dikurangi sin X ditambah ini cos X sin H per H. Kemudian sinnya kita keluarkan atau kita faktorkan. Lim H mendekati 0 sin X. Sisanya cos H dikurangi 1 ya, sin X-nya ditambahkan cos X sin H per H. Nah, sampai sini kita ingat lagi nih beberapa sifat-sifat limit dan bentuk perubahan dari cos H-1. Nah, yang pertama kita ingat nih sifat limit. Kalau ada suatu fungsi ya yang dilimitkan dan fungsinya dijumlahkan ya, limit x mendekati a untuk fx tambah gx, ini akan sama aja dengan mencari lim x mendekati a untuk fx ditambahkan lim x mendekati a untuk gx. Nah, di sini ada dua fungsi nih, fungsi yang pertama, fungsi yang kedua. Jadi nanti bisa kita pecah. Yang kedua, cos H-1. Nah, di trigonometri kita juga punya sifat nih. 1 min cos H ini sama dengan 2 sin kuadrat setengah A. Nah, nanti silahkan ya dibuktikan sendiri dari sudut pertengahan. Sudut pertengahan. Nah, sehingga kalau di sini dia cos H-1, ini tinggal dibalik aja. 1 min cos H kita kalikan negatif. Jadinya cos H-1 sama dengan di sini min 2 sin kuadrat setengah A. Nah, sehingga bentuk limitnya ini yang pertama kita pecah. Jadinya lim H mendekati 0 sin X cos H-1 kita ubah jadi ini. Minnya kita bawa ke depan nih. Min 2 sin kuadrat setengah H
per H ditambah limit X H mendekati 0 ya, cos X sin H per H. Nah, sehingga di sini kita hanya perlu menerapkan beberapa sifat-sifat limit trigonometri yang lainnya. Nah, di mana kita ketahui juga kalau ada bentuk limit X mendekati 0 untuk bentuk sin AX per BX, ini nilainya sama dengan A per B. Nah, dengan langsung kita dapatkan nih, kita akan cari dulu di sini nih. Ini karena dia variabelnya X ya, kita bisa bawa ke depan limit sesuai sifat limitnya. Jadinya min sin X lim H mendekati 0 2 sin kuadrat setengah H per H. Nah, kuadratnya kita percaya. Kuadratnya itu yang awalnya kuadrat dari sin setengah H dikalikan sin H ditambahkan lim H mendekati 0. Ini juga kita buat dia menjadi begini, kali cos X-nya. Nah, kemudian kalau kita terapkan nih sifat limit yang ini ya, maka akan dapat nih min sin X lim H mendekati 0, 2-nya kita ambil. Ini sin setengah H per H, tinggal ambil depan-depannya saja. Setengah bagi 1, setengah. Dikalikan sin H-nya. H-nya kita ganti dengan 0 nih. Sin H di sini ya. Jadi sin 0. Ditambah limit H mendekati 0. Nah, ini bentuk dari teoremanya. Ini sama dengan 1 dikalikan cos X. Nah, sehingga jadinya min sin X dikalikan 1 dikalikan sin 0. Nah, sin 0 nilainya adalah 0 ditambahkan dengan cos X. Nah, sehingga jadinya itu akan sama dengan min sin kali 1 kali 0 sama 0. Sisanya hanya cos X. Jadi terbukti ya, apabila kita memiliki suatu fungsi fx-nya sama dengan sin X, maka nanti dengan menggunakan definisi limit dan beberapa sifat-sifat limit yang di sampingnya ini ya, kita akan bisa menemukan turunan yaitu berupa atau berbentuk cos X. Nah, sehingga itu dia cara pembuktian turunan dari fungsi trigonometri khususnya dalam fungsi sinus. Nah, untuk cos dan tan silakan disimak di video lainnya. Nah, untuk kali ini silakan disimak ya dengan baik penjelasannya. Semoga paham dan sampai jumpa di video selanjutnya.